kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 481. Ada apa? Apakah kamu sudah kehilangan akal sehat? Ada seorang wanita muda yang cantik, yang dengan rela melayani dirimu. Kamu adalah pria yang mesum, jangan bilang orang mesum sepertimu, terlalu malu untuk bertindak berdasarkan dorongan nafsu liarmu. Ivene mengejek dengan acuh tak acuh. Percakapan itu mengingatkan Ivene pada saat Jack bertemu dengannya, tepat ketika dia baru saja mandi air hangat yang nyaman. Dia masih menyimpan dendam terhadapnya sampai hari ini. Jack tidak menyangka target akan berada pada dirinya. Siapa yang memberitahumu itu? Apa kamu masih ingat, siapa yang menggendongmu di punggungnya, waktu malam tempo hari, ketika kamu terlalu mabuk untuk berjalan pulang? Jack mengoceh dengan sengaja. Dan ketika kamu berada di punggungku, tanganku juga tidak tinggal diam. Selain itu, aku mengganti pakaian untukmu. Apakah kamu mengingatnya? Jack menceritakan kejadian malam itu dengan nada sarkastik. Dia tidak membiarkan Ivene menginjak ekornya, karena dialah yang memulai ejekan. Kamu. Pipi imut Ivene langsung berubah warna menjadi pink. Dia menghentakkan kakinya seperti anak kecil, dan dengan nada sedikit kesal, dia mengeluh, tanya, kamu bilang pelayan yang mengganti pakaian untukku. Mengapa Jack mengatakan dia yang menggantinya? Apakah kamu berbohong padaku? Tuduhan yang tiba-tiba itu mengejutkan tanya sejenak, lalu dia terdiam. Jack jelas memalsukan fakta untuk menggodanya, namun, Ivene jatuh pada perangkapnya. Tanya tersenyum pahit dan menjelaskan, Kak Ivene sayang, bagaimana kamu bisa percaya kata-katanya? Apa kamu pikir aku akan membiarkan dia mengganti pakaianmu? Dia berbohong padamu. Nona tanya, jangan sembunyikan lagi semua fakta darinya. Itu bukanlah masalah yang besar, toh aku tidak menyentuhnya sama sekali, kan? Aku hanya mengganti satu set pakaian baru untuknya, Jack menimpali. Sebenarnya, Nona tanya sendiri yang memintaku untuk mengganti pakaianmu malam itu. Dia mengatakan kepadaku, kamu terlalu mabuk untuk mengingat apa yang terjadi. Jadi, selama dia dan aku tidak mengatakan apa-apa, kamu tidak akan tahu, dan hal yang sama berlaku untuk yang lain. Dia membuatku berjanji untuk merahasiakannya. Ekspresi Jack tegas dan serius. Tidak ada yang tahu dia tertawa tak terkendali di dalam hatinya. Dia kemudian menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api, jangan khawatir, Nona Ivene. Rahasia ini aman bersamaku, kamu. Kemarahan mengalir dalam darah Ivene, seperti lava. Dia masih ingat, ketika dia membuka matanya keesokan paginya, dia sudah mengenakan baju tidur. Jika Jack benar-benar mengganti pakaiannya, maka Jack mungkin. Dia segera memotong pikirannya dan menatap Tanya, matanya terbakar. Tanya, katakan padaku, apakah ini benar? Ivene meledak marah. Tanya, bagaimana kamu bisa membiarkan dia melakukan itu? Dia pria yang cabul. Oh, Tuhan. Itu tidak benar. Dia membodohimu, Ivene. Tanya tidak tahu harus tertawa atau menangis saat ini. Tidakkah kamu melihatnya? Dia mengatakannya dengan sengaja, untuk menipumu. Kamu adalah saudari bagiku, apakah aku akan berbohong padamu? Dasar brengsek. Kupikir kau orang yang jujur. Bagaimana bisa kau menipuku? Ivene menghela napas lega, memelototi Jack. Tunggu, atau diam-diam kamu berharap itu benar. Jack mengeluarkan 2 batuk kering. Kamu tidak akan berani berulah padaku. Ivene mendengus dingin. Jack bosan dan dia mulai bermain dengan ponselnya. Dia sedang membaca sekilas beberapa berita, ketika tiba-tiba sesuatu di Eastfield News Network menarik perhatiannya. Itu adalah acara pelelangan villa, yang sangat dia minati. Nona tanya, saya ada tugas untuk dilakukan besok pagi, jadi saya tidak akan berada di sini di pagi hari, tetapi saya akan kembali pada sore hari. Dia menyeringai dan memasang senyum canggung di wajahnya. Baiklah, tapi kamu bisa pergi berbelanja dengan kami sekarang, kan? Tanya cemberut, merasakan sedikit kekosongan di hatinya. Dia tidak tahu kapan dia mulai merasakan kekosongan di hatinya, setiap kali Jack tidak ada. Tetapi sejak saat itu, dia selalu menantikan untuk melihatnya lagi. Namun, setiap kali dia bertemu dengannya, dia akan merasakan sedikit frustasi, karena sikapnya yang serius dan dingin terhadapnya. Keesokan paginya, Jack tiba lebih awal di pintu masuk rumah lelang, sudut mulutnya melengkung. Sayang, villa ini terlihat fantastis. Aku akan mengambilnya dulu dan memberimu kejutan. Gumamnya pada dirinya sendiri. Bab 482. Keluarga Taylor tinggal di sebuah komunitas townhouse. Karena villa-villa di sana tidak besar dan mewah,
keluarga Taylor membeli beberapa unit, membatasinya dengan pagar tinggi yang tebal, dan mengubah kawasan itu menjadi Taylor Residence. Di sebuah bukit kecil tidak jauh dari Taylor Residence, ada sebuah villa besar dan mewah yang terletak di kaki bukit. Tidak hanya lokasi villa yang strategis, tetapi juga ada taman yang rapi di dekatnya, serta pusat perbelanjaan kecil. Itu sebabnya, harganya selangit untuk villa seperti itu, dengan nilai diperkirakan sekitar 20 hingga 30 juta dolar. Villa itu sangat luas dan bangunannya sekitar 3 lantai, desain interiornya terkesan mewah dan futuristik. Pemilik villa adalah kepala keluarga bangsawan kelas 3, yang telah menghabiskan banyak uang untuk membangun villa ini. Pemilik villa baru-baru ini memutuskan untuk pindah ke luar negeri, jadi dia mengajukannya untuk dilelang. Lokasinya strategis dan tidak jauh dari Taylor Residence. Oleh karena itu, ketika Jack melihatnya di Eastfield News Network kemarin, dia segera membuat keputusan untuk menawarnya, apapun yang terjadi. Apa yang tidak dia duga adalah, dia dihentikan oleh 2 penjaga keamanan ketika dia tiba di gerbang depan. "Aku di sini untuk pelelangan," kata Jack sambil tersenyum. "Tuan, jika Anda ingin berpartisipasi dalam pelelangan, Anda harus pergi ke sana untuk menilai aset dan status kekayaan Anda, dan disertifikasi oleh petugas bank kami. Dana di rekening bank Anda tidak boleh kurang dari 50 juta. Jika tidak, Anda tidak akan diizinkan masuk." Salah satu staf menjelaskan. Betapa merepotkannya. Jack terdiam sejenak, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengikuti prosesnya. Dia mengikuti anggota staf untuk menilai asetnya. Kemudian, Jack memberikan kartu banknya kepada petugas verifikasi. Petugas bank menggosok matanya 2 kali, setelah melihat hasil yang ditampilkan di mesin komputer. Apakah dia salah melihat? Pusing melanda otaknya, ketika dia menyadari informasi itu benar. Siapa pria ini? Bagaimana mungkin seorang pria memiliki uang sebanyak itu? Apakah semua baik-baik saja? Dahi Jack berkerut, jelas tidak senang. "Ya, Tuan." Suara petugas bank bergetar saat dia menjawab. Dia kemudian menyerahkan kartunya kembali kepada Jack dengan kedua tangannya, dengan hormat. Dia percaya pria di depannya, bukanlah pria biasa. Setelah proses verifikasi selesai, Jack dengan cepat berjalan melewati gerbang dan masuk. Sudah ada banyak pengusaha kaya yang berkumpul di sebuah ruangan pribadi. Jelas, mereka semua tertarik dengan villa ini. Selain itu, tawaran awal sama sekali tidak terlalu tinggi, hanya 10 juta dolar. Tentu saja, tidak ada yang mau melewatkan kesempatan bagus ini. Sesaat kemudian, Ivan Taylor terlihat. Ekspresinya tumpul dan tenggelam ketika dia melihat Jack. "Apa? Jack ada di sini? Bagaimana bisa bajingan itu ada di sini? Jangan bilang dia ingin menawar villa ini juga." Ivan mulai berpikir, tinggal beberapa hari lagi sampai ulang tahun ke-70 kakek Taylor, dan Jack telah berjanji untuk memberinya hadiah senilai lebih dari 10 juta dolar. Mungkinkah villa ini adalah hadiah yang disiapkan Jack untuk lelaki tua itu? Bab 483. Pikiran ini semakin menegaskan anggapannya. Bajingan ini berencana untuk membeli villa sebagai hadiah ulang tahun ke-70 kakeknya. Setiap keluarga Taylor tahu betapa indahnya villa ini. Villa ini terletak tepat di seberang kediaman Taylor, mereka bisa melihatnya setiap hari. Makanya, Ivan datang untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan villa ini dengan 20 hingga 30 juta dolar. Dia ingin memberikan kepada kakek Taylor untuk hadiah ulang tahunnya. Atau, mungkin dia akan pindah ke sini dan membiarkan tuan tua itu tinggal bersamanya. Lagi pula, tuan tua Taylor telah terpaku pada villa ini setiap kali dia keluar rumah akhir-akhir ini. Dia sering bergumam pada dirinya sendiri secara emosional, villa di seberang kediaman kita ini dibangun dengan sangat indah. Kalau saja aku bisa tinggal di sana, aku akan mati tanpa penyesalan. Adapun sumber daya yang dibutuhkan untuk membeli villa ini, Ivan tidaklah merasa pusing. Karena uangnya akan diambil dari perusahaan Taylors. Selain itu, jika dia berhasil mendapatkan villa ini dan memberikannya kepada tuan tua itu akan memberinya cukup wajah. Dia berhenti sejenak, seolah-olah beberapa pemikiran tiba-tiba memasuki pikirannya, dan dia segera berjalan keluar dari ruang lelang. Di luar, Ivan menemukan tempat yang tenang dan terpencil, dan mengeluarkan teleponnya untuk menelepon Neil Hugo dan Ken Clark. Tidak lama kemudian, mereka berdua, Neil dan Ken, tiba di rumah lelang dengan mobil. Mereka segera turun dari mobil dan pergi menemui Ivan, yang sedang menunggu di pintu masuk ruang lelang. "Tuan muda Taylor, mengapa kamu meminta kami untuk datang? Adakah sesuatu yang penting?" Ken berseru begitu dia bertemu Ivan. Saat mereka sedang bertelepon beberapa saat yang lalu, Ivan tidak memberikan alasan apapun, dan hanya meminta mereka untuk datang.
Mungkin saja, ada sesuatu yang serius dan penting. Apakah kalian berdua tahu apa yang ada di pelelangan hari ini? Ivan tidak menanggapi pertanyaan Ken, melainkan membalas dengan pertanyaan lain. Bagaimana aku tahu? Aku tidak memperhatikan pelelangan selama beberapa hari terakhir. Mungkin tidak ada yang istimewa. Jika memang ada peluang emas, pelelangan akan menelepon untuk memberi tahuku. Neil menjawab setelah memikirkannya sebentar. Kamu benar. Tidak ada pemberitahuan tentang lelang hari ini, hanya sebuah iklan di situs web yang menyebutkannya. Ivan memberi mereka senyum acuh tak acuh sebelum melanjutkan. Kali ini, barang yang dilelang adalah villa mewah yang berada tepat di seberang kediaman Taylor kami. Pemilik villa akan pindah ke luar negeri, jadi dia menjualnya. Dia berhenti, lalu melanjutkan, saya ingin menawar villa ini dan memberikannya kepada kakek Taylor, sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-70. Sial. Itu bagus. Itu ide yang luar biasa. Neil tertawa terbahak-bahak, tetapi dahinya berkerut di detik berikutnya. Ide yang bagus, tapi kenapa kamu memanggil kami berdua untuk acara pelelangan ini? Apakah karena kamu tidak punya cukup uang untuk menawar? Atau karena modal perusahaan menipis, dan kamu tidak berani menggelapkannya? Senyum canggung langsung muncul di wajah Ivan. Itu jauh dari perkiraanmu. Aku baru saja bertemu Jack di ruang lelang. Aku pikir, sampah ini pasti ada di sini untuk menawar villa juga. Aku tidak tahu dari mana uangnya berasal, tapi aku pikir dia ingin membeli villa ini, untuk diberikan kepada kakek Taylor di hari ulang tahunnya. Aku tidak pernah menyangka, bajingan ini akan secerdas aku. Apa? Tidak mungkin. Dia juga ada di sini. Ken mengerutkan kening, sedikit khawatir. Jangan bilang dia mendapat uang muka gajinya dari nonatanya. Neil mengangguk setuju. Jika dia berani datang ke sini, dia pasti meminta uang muka, dan itu mungkin bukan gaji 1 bulan, tetapi 2 bulan. Nona Drex muda ini, mengapa dia begitu baik pada Jack? Pang ini bahkan belum bekerja selama sebulan penuh, dan dia sudah meminta uang muka 2 bulan. Totalnya akan menjadi 40 juta dolar. Ivan merasakan kilasan iritasi. Bahkan jika dia memiliki 40 juta, dia masih harus menyisihkan 10 juta dolar untuk mengkompensasiku. Jadi, ini akan membuat bocah sialan itu hanya memiliki 30 juta untuk menawar villa. Tidak mungkin dia bisa mengalahkanku. Karena Jack di sini untuk menawar villa, aku ingin tinggal dan menonton acara yang bagus. Aku ingin melihat bagaimana ekspresi wajahnya berubah menjadi jelek ketika dia kalah dari tuan muda Taylor. Ken tertawa terbahak-bahak. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan langka untuk menyaksikan momen memalukan bagi Jack White? Itu benar. Ayo masuk, kalau begitu. Penawar lainnya adalah pengusaha kaya yang sudah memiliki beberapa rumah. Mereka tidak akan bersaing untuk villa, maka kamu tidak akan memiliki banyak pesaing. Kemenangan akhir ada di tanganmu, tuan muda Taylor. Ken menganggukkan kepalanya dan setuju. Mereka bertiga dengan cepat memasuki ruang lelang, wajah mereka sumringah penuh senyuman. Oh, bukankah itu Jack White? Menantu keluarga Taylor yang terkenal tidak berguna dan sampah. Sungguh suatu kebetulan. Kenapa kamu ada di sini? Ivan memalsukan keterkejutannya saat dia duduk di samping Jack, diikuti oleh 2 tuan muda lainnya. Bab 484. Apa? Itu suami Selena Taylor, ratu kecantikan Eastfield. Ya, Pang ini sangat beruntung memiliki Selena sebagai istrinya. Semua orang iri padanya. Apa yang patut dicemburui? Pang itu hanya menantu keluarga Taylor, dia bisa diperlakukan seperti sampah yang tidak berguna di rumah. Mengetahui keluarga Taylor mengusir mereka dari Taylor Residence, dan tidak diakui sebagai menantu asli mereka. Itu benar. Ibu mertuanya pasti sangat membencinya. Lagi pula, keluarga mereka sangat menderita karena dia. Banyak pengusaha yang hadir mulai mengoceh tentang mereka dengan suara pelan, beberapa dengan tatapan menghina. Jack tidak repot-repot membuang energinya untuk semua gosip murahan itu. Dia menoleh ke samping dan berkata, "Ya, Ivan, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Jika tebakanku benar, kamu telah meminta uang muka 2 bulan kepada nonatanya, dan kau di sini untuk menawar villa mewah ini sebagai hadiah untuk ulang tahun ke-70 kakek Taylor, kan?" Ivan terkekeh dan melanjutkan, "Kamu punya ide yang bagus, aku mengapresiasi itu. Hadiah ini bukanlah hadiah yang biasa. Villa ini harganya selangit, dan bernilai setidaknya di atas 10 juta dolar. Ketika saatnya tiba, dan kamu memberikan villa ini kepada kakek Taylor, kamu akan mendapatkan wajah, dan keluarga Taylor akhirnya akan menerimamu, bukan? Tapi sayang sekali, kebetulan aku juga ingin membeli villa ini. Jadi,
Aku minta maaf untuk membocorkan ini padamu, tapi usahamu hari ini akan sia-sia. Ivan tertawa mengejek dan menambahkan, menghadiahkan kakek Taylor villa ini adalah ideku yang luar biasa. Ini adalah hadiah yang paling layak dan cocok, yang dapat mengungkapkan kesalehanku kepadanya sebagai cucunya. Dan uang yang kamu bawa hari ini, mungkin kurang dari apa yang aku miliki. Jadi, kamu benar-benar tidak memiliki kesempatan dalam pelelangan hari ini. Aku sangat mengagumi kepercayaan dirimu. Jack tersenyum dingin, dan memutuskan untuk tidak memperhatikan ketiga tuan muda ini. Waktu berlalu agak lambat. Selain Jack, 3 tuan muda, dan beberapa pengusaha, hanya ada 2 hingga 3 orang lain dari keluarga bangsawan kelas 3 di ruangan itu. Mereka jelas tertarik dengan villa ini juga, berharap bisa mendapatkannya dengan harga lebih murah. Setelah beberapa menit, seorang wanita paruh baya muncul, mendekati loket lelang. Dia mengenakan congsam hijau, tersenyum lebar kepada orang banyak saat dia masuk. Selamat datang semuanya di rumah lelang. Saatnya untuk memulai lelang kita hari ini. Lelang hari ini sedikit berbeda karena ditugaskan oleh Tuan Rian. Wanita paruh-baya itu memberikan pengantar sebelum melanjutkan, baiklah, jangan buang waktu, mari kita mulai acaranya. Harga awal untuk item hari ini adalah 10 juta dolar dan dianggap lebih rendah dari harga pasar. Tawaran selanjutnya, tidak boleh lebih rendah dari 1 juta dolar. Sekarang, Tuan dan Nyonya, Anda dapat memulai penawaran. Wanita paruh-baya itu memberi isyarat dengan tangannya, dan pelelangan pun dimulai. 11 juta dari saya, teriak seorang lelaki tua. Dia ragu-ragu menambahkan 1 juta setelah memikirkannya sebentar. 12 juta di sini. Segera, pria lain yang tampak seperti berusia 40-an berteriak, menambahkan 1 juta lagi. 1 juta tampaknya tidak banyak untuk orang-orang di ruangan ini. Jack tidak bergeming sedikitpun. Dia tahu betul bahwa villa ini bernilai lebih dari itu. Ini adalah villa 3 lantai yang luas, dengan lokasi yang sangat strategis. Villa seperti ini akan menelan biaya lebih dari 20 juta dolar. Karenanya, dia tahu tidak mungkin mendapatkannya dengan harga 11 atau 12 juta dolar. Selain itu, ada beberapa orang di sini untuk pelelangan ini. Ivan yang duduk di samping Jack juga tidak langsung menawar. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Jack dan mencibir. Dia ingin menunggu Jack mulai menawar. Begitu Jack mulai mengajukan tawarannya, dia akan menaikkan tawaran hanya untuk mengalahkannya. Dia ingin memberitahu, tidak ada yang bisa mengambil apapun yang dia perhatikan, terutama oleh menantu yang tidak berguna. Bab 485. Detik demi detik berlalu, dan segera, harga penawaran dinaikkan menjadi 21 juta. Harga sudah mencapai angka, di mana beberapa orang mulai menarik diri dari kompetisi penawaran, dan berhenti menaikkan harga. 23 juta. Akhirnya, Jack mengangkat tangannya dan meneriakkan harga, menunjukkan senyum hangat kepada wanita di pelelangan itu. Pria ini telah menaikkan harga menjadi 23 juta dolar. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan tawaran? Sudut mulut wanita itu terangkat setelah mendengar harga Jack. Dia tidak menaikkan harga hanya 1 juta, tetapi 2 juta. 25 juta. Tanpa ragu, Ivan mengangkat tangannya, dan menambahkan 3 juta ke dalam harga, seolah-olah dia adalah orang terkaya di Eastfield. Setelah dia menurunkan tangannya, dia menoleh ke arah Jack dan berkata, Jack, jangan bersaing denganku. Villa ini adalah hadiahku untuk kakek. Kamu hanya menantu, mengapa kamu ingin melawanku? Kamu bahkan tidak memiliki sumber daya untuk menang melawanku. Apa kamu yakin? Jack mencemooh dengan dingin. Uang hanyalah angka baginya. Dia bisa membeli seluruh properti Taylor tanpa mengedipkan mata, apalagi kalau hanya sebuah villa. Kamu sombong, ya. Ken mengacungkan jempol dan tertawa keras. Jack, mari kita saksikan pertempuran hebat hari ini. Antara kamu dan Tuan Muda Taylor, siapapun yang kalah dalam pertempuran harus memanggil pemenang, ayah. Bagaimana kedengarannya? Mereka tidak pernah berpikir, Jack hanya akan menggelengkan kepalanya dan tetap tidak tertarik. Maaf, tapi aku tidak ingin bertaruh dengan anak yang tidak bisa diandalkan seperti itu. Aku akan malu jika melakukannya. Kamu. Kemarahan berdenyut di nadi Ivan, membuatnya berdiri dari tempat duduknya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, seolah-olah dia siap untuk bertarung. Pang ini memiliki beberapa nyali. Beraninya dia berbicara kembali padanya seperti itu. Ada apa? Apakah kamu berpikir untuk bertarung melawanku? Ini adalah rumah lelang, tidak baik menimbulkan masalah di sini. Jika kamu sangat ingin bertarung, kita bisa bertarung nanti setelah pelelangan. Dia mencibir acuh tak acuh, alis kanannya terangkat.
Ivan segera ketakutan setelah mendengar kata-kata Jack. 100 dari dia, tidak akan bisa menang melawan 1 Jack dalam perkelahian. Para pengawal keluarga Taylor tidak berkualitas buruk. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa menyaingi Jack, apalagi tuan muda yang manja seperti dia. Kamu beruntung hari ini, aku tidak peduli dengan sampah yang tidak berguna sepertimu. Dia menambahkan, duduk kembali dengan gigi terkatup kuat, jika kau begitu mampu, silakan dan naikkan harganya. 25 juta sekarang, adalah harga penawaranku. 30 juta. Jack meneriakkan nomor itu dengan acuh tak acuh. Banyak pengusaha kaya yang masih hadir mulai memandang Jack secara berbeda, beberapa dengan kekaguman. Pemuda ini telah mengajukan tawaran sebesar 30 juta, meningkatkan tawaran sebanyak itu sekaligus. Kerumunan tentu tidak menyangka bahwa menantu yang tidak berharga ini bisa menjadi sekaya itu. Sudut mulut Ivan berkedut. 30 juta dolar, itu cukup tinggi, bukan? Namun demikian, iblis di sampingnya, Ken Clark, berkata kepadanya, Tuan Muda Taylor, jangan takut padanya. Ini seharusnya menjadi harga tertinggi yang bisa dia tawarkan. Dia mungkin menaikkan tawaran begitu banyak dalam sekali jalan, hanya untuk mencoba menakut-nakutimu, Ken mengingatkannya. Jack hanya meminta uang muka 2 bulan, itu jumlahnya 40 juta dolar. Dia harus menyisihkan 10 juta untuk memberimu kompensasi, jadi itu akan tersisa 30 juta. Itu harga paling tinggi yang dia bisa tawarkan. Semangat Ivan terangkat setelah mendengar analisa Ken. 31 juta. Dia berteriak dengan keras. Sungguh sekelompok orang bodoh. Persyaratan masuk untuk rumah lelang ini, kalian harus memiliki setidaknya 50 juta di rekening bank kalian. Bagaimana aku bisa masuk jika tidak punya 50 juta dolar? Jack tersenyum menyeringai. 35 juta, teriaknya.